Pada suatu hari Bung Karno berkata, MPR harus dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Loh, kok dibangun di seluruh Indonesia? Emangnya MPR sekarang ada di mana sih? Jakarta kan? Tapi ini sebenarnya clue penting bagi kami untuk berpikir tentang solusi akan persoalan bangsa. Jadi bagaimana mewujudkan MPR di seluruh Indonesia? Jika MPR pusat berada di ibu kota Jakarta, maka MPR-MPR kecil harus ada di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. MPR-MPR kecil inilah yang nanti kita sebut dengan istilah lumbung. Untuk memahami bagaimana MPR-MPR kecil atau lumbung ini bekerja, mari kita pahami dulu bagaimana filosofi lumbung itu sendiri. Apa itu lumbung? Tentu kita semua tahu bahwa lumbung adalah tempat untuk menyimpan padi atau hasil-hasil panen lainnya. Namun banyak yang tidak tahu bahwa di zaman leluhur kita dulu, lumbung memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekedar sebagai tempat untuk menyimpan padi. Lumbung di masa itu juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah. Rakyat jelata di masa itu setelah selesai bekerja, mereka biasa berkumpul di dalam lumbung untuk sekedar ngobrol atau bermusyawarah tentang situasi desa terkini. Ya semacam nyangkruk begitulah. Tentunya lumbung juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan hasil bumi. Jadi sebenarnya pada zaman itu nenek moyang kita telah mengenal adanya demokrasi desa yang ruhnya terletak pada semangat musyawarah mufakat dan gotong royong. Namun pada masa Kulturstelsel oleh pemerintah kolonial Belanda, fungsi lumbung itu didegradasi hanya sebagai wadah untuk menyimpan hasil bumi. Nah, jika Pancasila adalah filosofis grondslag, yaitu filsafat yang digali sedalam-dalamnya dari kepribadian bangsa Indonesia, maka nggak salah kan jika kita mengambil inspirasi dari adat istiadat yang telah hidup di bumi Nusantara ini. Adat istiadat di Indonesia memang beraneka ragam, tapi semua mengenal semangat musyawarah mufakat dan gotong royong. Dari sinilah muncul ide di kepala kami bagaimana membangun demokrasi Indonesia bernafaskan budaya atau adat istiadat. Pokoknya nggak bernafas partai lah. Dengan semangat musyawarah mufakat dan gotong royong. Inilah pemahaman singkat tentang filosofi lumbung. Sekarang kita lanjut pada bagaimana teknis penerapannya. Pada bagian sebelumnya kita sudah bahas tentang makna kerakyatan, yang dalam konteks sila 4 mengandung arti negara yang berpihak kepada rakyat. Yang mana ini bisa diwujudkan hanya apabila bangsa ini dipimpin oleh manusia-manusia yang punya hikmat kebijaksanaan. Mau presidennya kek, R-nya kek, kepala daerahnya kek, penegak hukumnya kek, semua pejabat negara deh pokoknya. Maka para pemimpin negeri dengan kriteria yang berhikmat kebijaksanaanlah yang harus dilahirkan dari proses musyawarah mufakat. MPR harus dibangun di seluruh wilayah Indonesia. MPR-MPR kecil atau lumbung ini harus dibangun secara berjenjang, dari tingkat teratas hingga terbawah. Lalu di manakah kita bisa menemui lembaga musyawarah yang terendah? Ya, tentu saja keluarga. Di sini anggota keluarga akan bermusyawarah untuk memilih siapa di antara mereka yang paling berhikmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Ayah? Nggak selalu. Bisa jadi loh ibu atau anaknya. Yang penting siapa saja yang paling pantas mewakili keluarga tersebut untuk bermusyawarah dengan keluarga-keluarga lainnya. Jadi siapa dong kalau gitu? Ya, kepala keluarga atau kakak. Maka para kakak di satu wilayah tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling berhikmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Ya, ketua rukun tetangga alias ketua RT. Lalu para ketua RT di suatu wilayah tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling berhikmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Ya, ketua rukun warga alias ketua RW. Lalu para ketua RW di suatu wilayah tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling berhikmat kebijaksanaan. Siapa yuk kira-kira? Wah, bukan. Camat apalagi? Jadi dipahami dulu ya, bahwa di sini kita memilih para pemimpin berhikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah mufakat di dalam suatu lembaga musyawarah. Antara jabatan lurah, kepala desa atau camat itu berada dalam fungsi pemerintahan, bukannya lembaga musyawarah. Jadi di sini para ketua RW berkumpul untuk mengangkat seorang yang akan kita sebut sebagai ketua lumbung.
Ya, jadi disinilah lumbung alias MPR-MPR kecil itu berada. Sekarang saatnya kita memahami bagaimana rumus sebaran lumbung di seluruh Indonesia. Pertama, kita buat patokan bahwa di dalam satu lumbung terdiri dari kurang lebih 10.000 KK. Yang mana tiap-tiap lumbung tidak akan sama karena bergantung pada kepadatan tiap-tiap daerah. Kita ambil saja rata-rata bahwa satu lumbung isinya 10.000 KK. Lalu berapa jumlah penduduk Republik Indonesia saat ini? Kira-kira 270 jutaan jiwa ya. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kita ambil saja angka 250 juta jiwa. Nah, dari 250 juta jiwa tersebut, ada berapa kira-kira jumlah kepala keluarga atau kakaknya? Untuk mempermudah perhitungan, kita asumsikan saja bahwa rata-rata satu keluarga di Indonesia terdiri dari satu ayah, satu ibu, dan 3 anak. Sehingga rasio kakak terhadap anggota keluarga adalah 1:5. Sekali lagi angka ini sekedar biar hitung-hitungannya gampang loh ya. Maka jumlah kakak di seluruh Indonesia akan ketemu 250 juta dibagi 5 sama dengan 50 juta kakak. Jika satu lumbung terdiri atas 10.000 kakak, maka ada berapa lumbung di seluruh Indonesia? Jawabannya adalah 50 juta dibagi 10.000 sama dengan 5.000 lumbung. Jadi di seluruh Indonesia akan ada 5.000 lumbung. Ini bukan jumlah yang gede banget kan kalau dibandingkan dengan populasi 250 juta jiwa di Indonesia. Dan jika ada 5.000 lumbung secara keseluruhan, maka ada berapa ketua lumbung yang ada di Indonesia? Ayo, berapa? 1, 2, 3. Tentu saja 5.000 ketua lumbung. Dari 5.000 ketua lumbung yang ada di Indonesia, akan dipilih 1.000 pemimpin yang paling memiliki hikmat kebijaksanaan di antara mereka. 1.000 orang berhikmat kebijaksanaan yang telah terseleksi mulai dari tingkatan keluarga, RT, RW, hingga lumbung tersebut akan duduk di tidak lain dan tidak bukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR. Sehingga rasio antara anggota MPR dengan ketua lumbung adalah 1:5. Artinya, satu anggota MPR akan dipilih hanya dari musyawarah yang melibatkan 5 ketua lumbung saja. Sederhana kan? Gak jelimet kan? Maka di sini kita telah memiliki 1.000 orang wakil rakyat yang benar-benar terlahir dari rakyat, bukan dari parpol-parpol yang selain tidak ada landasan konstitusionalnya di Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nanti kita bahas lebih detail. Juga dari hari ke hari parpol-parpol tersebut semakin kehilangan kepercayaan rakyat. Inilah 1.000 orang paling berhikmat kebijaksanaan yang telah terseleksi dari jenjang keluarga, RT, RW, lumbung, hingga musyawarah antar lumbung. Maka 1.000 orang yang pernah merasakan bagaimana mengabdi kepada masyarakat dari tingkatan RT, RW, hingga lumbung adalah orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 1.000 orang ini kemudian akan berkumpul di gedung MPR, membawa persoalan masing-masing dari daerahnya, musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Disitulah kemudian mereka akan merancang sebuah arah pemerintahan yang ingin dituju, yang disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara alias GBHN. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45 asli pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. GBHN inilah arah pemerintahan atau haluan negara yang benar-benar berasal dari mandat rakyat. Karena GBHN ini adalah gagasan pemikiran para wakil rakyat dari Sabang sampai Merauke. Maka karena GBHN ini dirancang oleh MPR yang merupakan simbol kedaulatan rakyat, maka boleh kan kalau GBHN kita sebut sebagai politik kerakyatan. Nah, maka setelah GBHN ini selesai dirancang oleh 1.000 anggota MPR, tibalah saatnya untuk mengangkat 2 orang di antara mereka sendiri yang dianggap paling visioner dan kompeten dalam menjalankan amanat GBHN tersebut. Siapa kira-kira? Ayo, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 45 asli, pasal 6 ayat 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Presiden dan Wapres ini dipilih oleh MPR sebagai pengemban amanat GBHN. Makanya dalam konsep ini,
presiden tidak boleh memiliki visi misinya sendiri-sendiri, yang mana visi misi tersebut kadang bukan benar-benar keinginan rakyat dan seringkali tidak berkesinambungan dari presiden satu ke presiden berikutnya. Bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih dari yang terbaik di antara 1.000 anggota MPR, maka itu berarti presiden dan wapres terlahir dari rakyat itu sendiri, bukan presiden dan wapres yang muncul karena dicalonkan oleh parpol-parpol dan harus kita pilih berdasarkan pencitraan di media-media. Inilah presiden dan wapres yang pernah merasakan bagaimana bekerja untuk lingkungannya sendiri, dari tingkatan RT, RW, hingga lumbung. Inilah presiden dan wapres yang benar-benar memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat dan akan bekerja keras untuk memenuhi mandat rakyat tersebut melalui GBHN. Itulah kenapa dikatakan juga bahwa presiden adalah mandataris MPR. Artinya segala kinerja presiden dan wapres pada masa akhir jabatannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Nggak kayak sekarang ini ya. Selesai 5 tahun jabatan ya selesai aja. Mau janji politiknya nggak terpenuhi, DPR-nya santai. Mau pertumbuhan ekonomi nggak sesuai target, DPR-nya woles. Mau presidennya bikin kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, DPR-nya cool. Nanti kalau sistem ini dijalankan sesuai konsep Undang-Undang Dasar 45 yang asli, presiden nggak bisa nyantai kayak gini lagi. Segala kebijakan yang sudah dilakukannya dalam periode 5 tahun pemerintahannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan rakyat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh MPR. Maka demikianlah metode pengangkatan para pemimpin bangsa dari tingkatan keluarga, RT, RW, lumbung, MPR, hingga ke presiden dan wapres berdasarkan musyawarah mufakat sesuai prinsip sila keempat. Ini adalah sebuah sistem yang praktis, murah meriah, bisa meminimalisir money politik dan kecurangan-kecurangan lainnya, seperti yang lazim terjadi di ajang pemilu dengan cara coblosan. Yang lebih penting lagi, para pemimpin bangsa yang dilahirkan benar-benar dari rakyat, dan bukannya sekedar para politisi yang dicalonkan oleh parpol-parpol. Sampai di sini kami yakin bahwa pikiran Anda semua telah terbuka. Anda semakin bersemangat dalam menatap masa depan negeri ini. Negeri ini tidak akan hancur selama kita tahu bagaimana cara menyelamatkannya, yaitu kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang telah dirancang Pandiri terdahulu. Kita akan segera mempelajari lebih dalam bagaimana kelebihan sistem demokrasi Pancasila ini yang berbasis pada lumbung-lumbung atau MPR-MPR kecil di seluruh wilayah Indonesia ini.